Selamat sore Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Bertemu kembali ibadah sore hari ini, ibadah online GBT Kristus Pengasih. Kita akan mulai ibadah sore hari ini, kita akan pujikan, kusanjung. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, layakkan kami Tuhan. Layakkan kami Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Bapak Ibu yang ada di rumah, kita mau pujikan pujian sekarang. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang dan ku hanya menyembahmu Tuhan. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia, musik memuji. Haleluya. Oh, biarlah segala keadaan apapun saat ini saudara, kita mau berserah, kita mau percaya Tuhanlah jawaban hidup kita. Haleluya. Tuhanlah penolong kita, penolong yang ajaib. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Kita mau pujikan pujian ini sekali. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Haleluya. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih
mengucap syukur kalau pada sore hari ini Tuhan, kami boleh kembali datang kepadamu. Kami yang ada di rumah kami masing-masing, ataupun kami yang ada dimanapun berada Tuhan. Kalau saat ini kami boleh, oh Tuhan, memuji memuliakan namamu, itu karena kemurahan-Mu Tuhan. Bapa, biarlah oh Tuhan, apapun yang terjadi dalam negara kami Tuhan, Engkau mau segera tuntaskan Tuhan. Biarkan kami boleh beraktivitas Tuhan, dan kami boleh beribadah dengan berkumpul dengan orang-orang Tuhan seiman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau memuji memuliakan namamu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau campur tangan, Engkau layakkan kami Tuhan. Dari awal hingga pada akhirnya kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang berdoa katakan amin. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, apapun yang terjadi, kita tetap mau setia, kita tetap mau taat kepada Tuhan. Haleluya, kita mau memujikan satu pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Haleluya. Yang di rumah boleh kita bertepuk tangan. Hidupnya berkenan kepadanya.
sukacita yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita saat ini boleh kembali merasakan hidup yang sehat, yang sukacita, bisa tersenyum, dan kita masih bisa beribadah di tengah situasi sekarang ini. Kita akan pujikan satu pujian, Ku Tahu Siapa Yang Pimpin. Kita masih bersukacita karena Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah melindungi kita. Siapkan hati kami mau siapkan waktu kami. Biarlah Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara yang terkasih, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan Selidiki Aku. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan
tetap setia. Haleluya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi kita di dalam ibadah online. Setelah hampir 2 bulan kita tidak bertemu di rumah Tuhan, tetapi kita bersyukur masih bisa beribadah bersama-sama melalui ibadah online. Mari kita berdoa sebelum kita akan dengar firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu ya Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang senantiasa menolong, memimpin, bahkan melindungi kami ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Dan kalau pada sore hari ini Tuhan, kami masih dikumpulkan, kami masih diberkati dengan firman Tuhan, kami mengucap syukur. Kemurahan Tuhan yang tiada habisnya senantiasa kami nikmati setiap hari. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan, bersabdalah bagi kami semuanya, Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang minggu lalu sudah disampaikan bahwa tema kita bulan ini adalah hikmat Tuhan mengatasi kekhawatiran. Berbicara tentang kata khawatir. Nah, adalah respon yang wajar bagi setiap orang ketika mengalami sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mencemaskan, sesuatu yang membuat tidak tenang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sangat manusiawi sekali. Tetapi ketika kekhawatiran itu sudah berlebihan, nah itu yang akan merugikan diri kita sendiri. Nah, terkadang justru sudah terlanjur khawatir berlebihan, tetapi yang ditakutkan, yang dicemaskan itu justru tidak terjadi. Nah, oleh sebab itu kekhawatiran yang berlebihan ini harus diatasi. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kemampuan atau kepintaran kita, tetapi dengan melalui hikmat Tuhan, atau dengan hikmat Tuhan kita akan mengatasi setiap kekhawatiran kita. Mengapa? Yesaya 55 ayat 8-9 berkata demikian, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rencana dan jalan Tuhan tidak sama dengan rencana dan jalan manusia. Tetapi hati dan pikiran manusia itu dapat dibaharui, dapat diubah seperti Roma 12 katakan, sehingga pikiran dan jalan kita selaras dengan jalan Tuhan. Nah, untuk mengatasi kekhawatiran Bapak Ibu Saudara, kita perlu hikmat Tuhan. Ketika pikiran dan jalan kita selaras dengan jalan Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada kita sehingga kita bisa mengatasi kekhawatiran yang berlebihan itu. Nah, mungkin ketika kita berada di persimpangan, mungkin ketika kita dalam kesulitan yang besar, mungkin ketika kita dalam kebimbangan, dan juga ketika kita mengalami ketakutan yang melanda di dalam hidup kita. Saat persoalan datang dan masalah menghadang, hendaklah kita mempergunakan hikmat Tuhan. Itu pesan firman Tuhan pada sore hari ini. Supaya apa? Supaya bukan kekhawatiran kita yang semakin menjadi-jadi, tetapi kita beroleh ketenangan, kita beroleh kemenangan di tengah-tengah situasi yang sesungguhnya tidak membuat kita tenang. Tetapi kita bisa tenang, kita bisa berkemenangan. Ketenangan dan kemenanganlah yang kita dapati. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya hikmat Tuhan itu mengatasi kekhawatiran kita? Mari kita akan melihatnya melalui sebuah peristiwa yang dialami oleh seorang bupati yang ada di dalam Alkitab. Siapa dia? Kita membaca dari kitab Nehemia 1 ayat 4 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 4. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Tuhan semesta langit. Ayat 11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari seorang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Siapa Nehemia?
Awalnya Nehemia adalah juru minum Raja Persia, Artasasta I. Ketika menerima kabar bahwa orang-orang Israel, orang buangan yang kembali ke Yehuda dari Babel dan Persia sedang dalam kesukaran yang besar dan mereka dalam keadaan tercela. Sementara tembok Yerusalem masih berupa puing-puing. Nehemia sangat terbeban dengan umat Tuhan dan pekerjaan Tuhan di Yehuda. Kemudian Nehemia, apa yang dia lakukan? Yang pertama, dia mengandalkan doa. Bapak Ibu Saudara, Amsal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Orang yang takut akan Tuhan, dia menghormati Tuhan, bukan menjauhi Tuhan. Tetapi dia justru mencari wajah Tuhan, mencari perkenanan Tuhan melalui doa. Nehemia selalu mengandalkan doa di setiap langkahnya. Dia takut akan Tuhan. Oleh sebab itu dia memperoleh hikmat Tuhan. Dia memperoleh hikmat Tuhan senantiasa. Perhatikan kisahnya. Jika kita membaca ayat yang kelima dan seterusnya dari kitab Nehemia, kira-kira kurang lebih 4 bulan dia berdoa. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan dalam doa dan puasa. Memohon kepada Tuhan supaya mendapat belas kasihan sang raja demi menolong orang-orang tersebut. Bahkan desakan pertama dalam hatinya itu yang selalu muncul dalam diri Nehemia adalah berdoa. Ketika dia menghadap raja dan menyampaikan kerinduannya, ini yang dia katakan. Nehemia pasal 2 ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Saya membacakan buat kita semuanya. Ayat yang kelima, kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan? Dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah di seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Nehemia mengandalkan doa. Mengandalkan doa harus menjadi gaya hidup kita Bapak Ibu Saudara. Maka Tuhan akan menggerakkan hati dan pikiran kita untuk melaksanakan kehendak-Nya. Tanpa ada hubungan yang manis antara kita dengan Tuhan melalui doa, kita tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan di sini Nehemia dia berhasil. Saya percaya bukan hanya restu raja yang dia dapat, tetapi dia juga mendapatkan pimpinan melalui hikmat Tuhan yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan kepada Nehemia hikmat untuk memimpin dia kepada proyeknya yang besar membangun kembali tembok Yerusalem itu. Nehemia 2 ayat yang ke-8 berkata, dia berkata bahwa itu semua tangan Tuhan yang penuh kemurahan melindungi dia. Nehemia merasakan pimpinan Tuhan, merasakan tuntunan tangan Tuhan, dan dia merasakan bahwa tangan Tuhan yang penuh kemurahan itu melindungi dia. Oleh sebab itu langkah-langkah Nehemia, orang yang berhikmat itu berikutnya adalah menjadi langkah-langkah yang pasti. Dan Nehemia yang kedua, dia sangat percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai apa yang dia kerjakan. Nah, Immanuel itu, Tuhan beserta kita itu benar-benar diimani oleh Nehemia. Nehemia bekerja dengan percaya bahwa Tuhan menyertai dia dan memungkinkan dia berhasil. Kemudian dia mulai survei ke tembok Yerusalem supaya dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Jadi dia bekerja juga dengan hikmat, tidak sembarangan, tidak langsung begitu saja dibangun tanpa dia harus mengerti apa yang harus dia lakukan. Dia harus survei dulu, dia lihat tempat-tempat mana yang harus didahulukan untuk dia kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, namun yang namanya kepercayaan selalu diuji. Ketika Nehemia memberitahukan maksudnya untuk membangun kembali tembok Yerusalem kepada para imam dan kepada para pemuka dan penguasa, mereka menyambut dengan kalimat, mereka katakan kami siap
membangun. Kami siap membangun. Lalu mereka segera melakukan pekerjaan baik itu dan mulai mempersiapkan apa yang harus mereka kerjakan. Tetapi musuh-musuh kaum sisa itu menolaknya. Mereka mengolok-olok Nehemia. Cemoohan seringkali dialami oleh anak Tuhan yang setia, yang selalu berusaha hidup benar di antara orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak hanya mencemooh. Nehemia 4 ayat 7-8 dikatakan mereka sangat marah dan mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Itu yang mereka lakukan. Tetapi Nehemia lagi-lagi dia memakai hikmat Tuhan. Dia bersama mereka yang mendukungnya berdoa. Mereka berdoa dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam. Karena sikap orang-orang itu terlalu berbahaya untuk mereka. Itu yang Nehemia lakukan. Jadi bukan hanya berdoa kemudian berpangku tangan menunggu Tuhan bekerja. Tidak, tetapi dia juga dipimpin oleh Tuhan dengan hikmat Tuhan. Dia bekerja dengan cara yang efisien. Nah, ujian kembali datang Bapak Ibu Saudara. Nehemia kuat. Tetapi orang-orang yang mendukungnya tidak kuat. Tidak sekuat Nehemia. Orang-orang Yehuda berkata mereka tidak sanggup lagi melanjutkan pembangunan. Pembangunan tembok itu tidak sanggup lagi dilanjutkan karena kekuatan para pekerja sudah mulai merosot. Dan puing-puing masih terlalu banyak. Tetapi Nehemia memakai hikmat Tuhan, dia tetap percaya bahwa Tuhan yang menyertainya adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang maha kuasa. Dan Nehemia menguatkan orang-orang yang mengikutinya. Para pemuka dan para penguasa itu. Dia katakan jangan takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan berperanglah bagi saudaramu, bagi anak-anakmu, bagi istri dan bagi rumahmu. Bapak Ibu Saudara, Nehemia sangat percayakan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu adalah sesuatu yang benar-benar pasti. Ya, seringkali anak Tuhan berkata Immanuel, Tuhan beserta kita, tetapi tidak menyadari betapa penyertaan Tuhan itu sebuah jaminan yang pasti bahwa jika Tuhan beserta dengan kita, Tuhan tidak cuma diam lipat tangan nonton kita, tidak. Tetapi Dia bertindak. Dia bertindak. Dia sudah dan sedang melakukan sesuatu. Hanya kita yang kurang sabar, kita yang kurang tanggap. Ada kalanya sesuatu yang kurang nyaman kita alami dulu. Bukan berarti Tuhan tidak peduli. Tetapi kadang Tuhan mau mendidik kita. Tuhan mau mengajar kita, mempersiapkan kita untuk kita bisa melihat, mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat. Bukan semua dilakukan begitu saja setelah kita berdoa. Ada kalanya begitu, tetapi tidak selalu. Ada kalanya kita harus bekerja dulu. Ada kalanya kita harus lakukan sesuatu, kita harus alami sesuatu dulu. Yang mungkin tidak membuat kita nyaman, mengalami sesuatu yang tidak enak, harus menunggu dulu. Tetapi Dia menyertai kita. Tuhan punya maksud. Tenang Bapak Ibu Saudara, di situasi apapun, Tuhan sangat paham bagaimana Dia menolong kita. Sebab itu kita tidak boleh meragukan penyertaan Tuhan. Kemudian ayat yang selanjutnya, pasal yang keempat ayat 16-18. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju sirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Ayat 17, yang membangun di tembok orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan tangan yang lain mereka memegang senjata. 18, setiap orang yang membangun bekerja dengan berikat pedang pada pinggangnya dan di sampingku berdiri peniup sangka kala. Luar biasa, pengalaman yang sangat unik. Kesulitan dan masalah tidak hilang begitu saja setelah mereka berdoa. Ini faktanya, tetapi Tuhan mengajar mereka bekerja dan siap perang.
Mungkin hanya mereka yang mengalami hal ini. Satu tangan bekerja dan tangan yang lainnya siap dengan senjata. Jarang-jarang pengalaman seperti ini ya Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah antara hidup dengan ancaman kematian sewaktu-waktu. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Nyatanya mereka bisa. Penyertaan Tuhan bukan hanya kita digendong, bukan hanya kita digandeng, bukan hanya kita dibelai. Tetapi ada kalanya Tuhan juga memberikan kesehatan kepada kita. Tuhan memberikan kemampuan untuk berjalan. Tuhan beri kecakapan untuk menyelesaikan setiap persoalan. Tuhan memberikan perlindungan. Haleluya. Ini yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Orang yang percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan nyatanya mereka bisa. Mereka bisa lakukan itu. Nehemia tetap dalam pimpinan Tuhan sekalipun tantangan masih ada. Karena kenapa? Orang-orang yang menentang itu justru akan berencana mencelakakan Nehemia. Tetapi pada akhirnya tembok Yerusalem selesai dibangun dalam 52 hari. Menurut hitungan itu lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Nehemia menghadapi tantangan, tetapi dengan hikmat Tuhan, semua kekhawatirannya, semua kekhawatiran pendukungnya akhirnya tidak terbukti. Awalnya mereka menyerah, putus asa, proyek ini terlalu besar, tidak mungkin dilanjutkan. Mereka katakan kita tidak sanggup. Berapa kali kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku tidak sanggup. Seperti mereka ini katakan aku tidak sanggup, tidak mampu melanjutkan ini. Tetapi pada akhirnya tembok Yerusalem selesai dibangun Bapak Ibu Saudara. Awalnya mereka menyerah. Tetapi Nehemia sang pemimpin itu tetap percaya akan penyertaan Tuhan. Ketika musuh-musuh itu mendengar tembok Yerusalem berdiri kembali, mereka kehilangan muka. Malu, ya mereka melihat dan mereka baru sadar bahwa pekerjaan yang dilakukan Nehemia adalah pekerjaan yang dilakukan dengan pertolongan Tuhan. Nehemia bisa mengatasi kekhawatiran para pendukungnya dengan memakai hikmat Tuhan yang didapatnya dengan mengandalkan doa dan percaya akan penyertaan Tuhan yang maha besar. Bapak Ibu Saudara, 2 langkah ini sudah kita ketahui. Bahkan mungkin sering kita mendengarnya, simple, hanya 2 langkah. Tetapi banyak dari kita tidak mau melakukan atau sulit melakukan. Perlu kesungguhan hati, perlu komitmen untuk melakukan hal itu. Tetapi sudah terbukti dahsyat hasilnya. Apa yang menjadi kekhawatiran kita? Seberapa besar kekhawatiran kita? Pergunakan hikmat Tuhan supaya kita dapat menguasainya, bukan kita yang dikuasai oleh kekhawatiran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang menyertai kami. Kami rindu Tuhan, kami memiliki kehidupan doa yang baik, doa yang benar, doa yang intim senantiasa dengan Tuhan. Dan kami mau Tuhan mengakui dan kami percaya penyertaan Tuhan atas hidup kami adalah penyertaan yang pasti, adalah jaminan yang pasti bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Kami percaya penyertaan Tuhan atas hidup kami senantiasa ada dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan, buat kisah ini Tuhan yang membangkitkan semangat iman percaya kami kepada Tuhan. Kami akan lebih mengasihi Tuhan lebih lagi, lebih mempercayai Tuhan lebih lagi Tuhan. Malam hari ini Bapa, kami terus membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menolong bangsa kami sampai kepada hari ini. Hari-hari ke depan kami yakin dan percaya bangsa dan negara kami ada di dalam perhatian-Mu, ada di dalam pertolongan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami terus Tuhan memohon tangan Tuhan akan terus mengawal bangsa kami, memberkati, memulihkan bangsa kami, menolong supaya boleh terselesaikannya setiap persoalan yang dihadapi bangsa kami. Berkati para pemimpin kami Tuhan, berkati dari pucuk pimpinan tertinggi presiden sampai kepada yang di daerah-daerah. Semuanya diberkati dengan hikmat Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh melakukan segala sesuatunya dengan baik, sehingga setiap persoalan bangsa kami akan dapat teratasi karena Tuhan menolong
menolong dan menopang bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah memberkati kami, keluarga besar GBT Kristus Pengasih, semua dalam perlindungan Tuhan. Semua ada dalam pemeliharaan Sang Gembala Agung itu yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, puji syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Malam hari ini kami akhiri ibadah online malam hari ini ya Tuhan. Kami akan kembali kepada aktivitas kami dengan penyertaan, dengan damai sejahtera, dengan berkat yang dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertemu lagi di ibadah online selanjutnya.